Hello Sanitation People, kembali lagi nih bersama saya Febriansyah Putra di Jaya Indra di podcast Ngopi Sanitasi. Ngobrol perihal sanitasi. Wah, nggak kerasa nih kita sudah di beberapa episode di podcast Ngopi Sanitasi. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan suatu topik yang sangat unik dan menarik tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngebahas tentang kenapa isu sanitasi itu tuh seksi. Dan pada malam hari ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu narasumber yang kini juga sedang menjadi pemimpin atau pimpinan di redaksi duajurai.co dan juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai yaitu Saidatul Fitriah dari AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia. Penasaran kan apa yang bakal kita obrolin? Langsung aja nih kita panggil. Ini dia, Bang Juendra Asdiansyah. Halo Bang, apa kabar? Halo, kabar baik Febri, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga baik Bang. Walaupun sekarang kan kita tahu nih udah eranya new normal. Jadi walaupun kita beraktivitas tapi ya tetap menggunakan protokol kesehatan kemana aja. Pakai masker, standby sanitizer dan always cuci tangan pakai sabun di mana aja, sesudah ataupun sebelum aktivitas. Kalau Abang gimana nih Bang? Sama nggak Bang? Halo Bang. Ya, saya malah udah dari jauh sebelum ada imbauan pakai masker itu saya dari bulan Februari itu saya pakai masker sebenarnya. Wah, mantap. Tapi kalau cuci tangan always juga kan Bang ya? Sesudah ataupun sesudah aktivitas? Iya pasti saya itu biasa apapun selalu cuci tangan ya udah kebiasaan. Oke, siap. Dan ternyata sekarang memang itu berguna ya. Oke Bang. Bang, ngebahas tentang sebelum kita masuk nih di obrolan kita tentang topik yang tadi Bang. Nah mungkin Bang Febri manggilnya Bang Jue aja Bang ya, biar lebih asik nih gitu ya. Oke, Bang Jue gimana nih aktivitas dan kesibukannya saat ini Bang? Mungkin bisa diceritakan. Ya, aktivitas normal aja. Saya banyak kerja dari rumah, menulis, lalu melakukan aktivitas yang positif lah untuk pikiran, untuk badan ya. Merawat tanaman, miara ikan, ya pagi olahraga, gitu-gitu aja. Oke. Yang penting positif pikiran dan sehat badan. Oh, betul banget ya. Jadi bukan hanya sehat fisik tapi sehat jiwa dan raga Bang ya. Oke. Iya betul, harus itu. Nah Bang, ngomongin mengenai sanitasi nih Bang ya. Sanitasi itu kan soal keseharian kita, soal toilet, soal BAB, soal cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya nih, isu sanitasi itu seksi nggak sih Bang buat dibahas? Karena nih, saya pernah dengar Bang Jue sempat bilang isu sanitasi itu penting tetapi masuk di wilayah yang sunyi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bang. Ya, jadi isu sanitasi itu kan seperti Febri sampaikan tadi, sanitasi itu sesuatu yang penting karena dia dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dari pagi sampai sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita berurusan dengan begitu banyak aktivitas yang merupakan aktivitas kesanitasian. Mulai dari mandi, buang air, cuci tangan dan seterusnya, ya itu kan aktivitas kesanitasian yang manusia normal pasti melakukannya setiap hari. Nah, maka itu tentu saja penting ya. Kualitas kesanitasian kita itu kan juga menentukan kualitas hidup kita. Iya. Nah, tetapi memang kalau di media massa isu sanitasi ini yang sebenarnya sangat penting, selama ini mungkin yang tidak begitu seksi ya, tidak begitu memikat, tidak begitu penting untuk diangkat, tidak lebih penting misalnya daripada isu-isu politik, isu ekonomi, isu kemiskinan, kriminalitas, perkotaan dan lain sebagainya ya. Bahkan isu lingkungan hidup yang sebenarnya juga dekat dengan kesanitasian bahkan dianggap masih lebih penting daripada isu-isu sanitasi. Nah, saya dengan relasi hubungan baik dengan teman-teman aktivis yang beraktivitas di bidang kesanitasian, terbuka kesadarannya bahwa media massa harus ikut serta dalam terus mengampanyekan isu-isu sanitasi agar masyarakat aware, agar masyarakat peduli bahwa
bahwa masalah sanitasi ini hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Nah, media kan berperanan penting untuk mensosialisasikan itu karena daya jangkau media yang sangat luas. Ya, jadi kalau ditanyakan tadi, pentingnya sangat penting, cuman memang problemnya ke belakang itu media memberikan porsi yang minim. Nah, kita bersama-sama teman-teman berupaya agar porsi yang minim itu pelan-pelan bisa menjadi lebih besar dan lebih besar, begitu Febri. Oke, jadi faktor media ini sangat penting banget ya Bang, terutama untuk mengangkat isu sanitasi yang saat ini bisa dikatakan sebagai ya isu sanitasi mungkin dianggap orang nggak terlalu penting, tapi penting banget gitu Bang ya, terutama dalam kondisi ataupun untuk masyarakat kota di Bandar Lampung itu Bang ya. Ya, bukan hanya masyarakat kota, seluruh masyarakat dimanapun ya, karena ya, saya betul bilang tadi manusia dia ada dimanapun dia pasti berurusan dengan kegiatan kesanitasian kan. Betul Maka banget. siapapun dia, dimanapun dia, maka urusan sanitasi itu penting. Nah, mungkin saja kalau dianggap sudah menjadi hal sehari-hari, banyak orang mengabaikan gitu loh. Iya. Nah, ini yang kita coba bangun kesadaran bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan, karena walaupun urusan sehari-hari ternyata masih banyak masalah soal kesanitasian gitu. Nah, ini yang harus selalu kita ingatkan. Betul banget Bang. Jadi isu sanitasi ini bukan hanya untuk berkelompok atau suatu tertentu aja sih Bang, tapi untuk seluruh masyarakat Bang ya, dimanapun itu ya Bang ya. Iya, betul banget. Betul. Nih Bang, mengenai tentang media nih Bang, kira-kira dari tahun kapan nih Bang Jue tahu dan bisa dikatakan mungkin fokus terhadap isu sanitasi nih Bang? Iya, sebenarnya sudah dari dulu ya, cuma kan kemudian ya itu saya bilang dulu, kita hanya menganggap ini selewatan aja ya. Biasanya kalau ada konferensi pers atau ada kegiatan dari teman-teman aktivis yang concern di bidang ini, baru kita buat berita. Tapi kita tidak pernah memberikan porsi yang spesial, porsi yang khusus terhadap isu-isu sanitasi. Nah, ya mungkin sekitar 5 tahun, kayak 4 tahun terakhir, saya bertemu dengan sejumlah teman-teman aktivis dari SNV, diantaranya Mas Bambang Pujiatmoko dan lain-lain yang memang concernnya di bidang sanitasi. Nah, dalam proses kita berinteraksi itu kemudian saya terbuka perspektif saya, terbuka pikiran saya bahwa tadi yang kita bahas bagian awal, bahwa sanitasi itu isu yang sebenarnya sangat penting, tetapi di media relatif tidak dapat porsi yang banyak, gitu, maka kemudian saya merasa ini perlu diangkat gitu lah. Nah, dari situ kemudian bukan fokus ya, tapi memberikan porsi yang besar ya. Jadi tema-tema lain kita berikan porsi yang besar, tapi seperti kita mengangkat isu-isu yang lain ya. Jadi kita nganggap bahwa isu sanitasi harus diberikan porsi yang lebih besar. Betul banget. Ini Bang, apa sih Bang kira-kira yang menjadi kegelisahan Bang Jue sehingga Bang Jue mengangkat isu sanitasi, khususnya instalasi pengolahan lumpur tinja di Bakung, Bandar Lampung sebagai bahan pemberitaan? Bahkan karena ini juga media Bang Jue sampai mendapat penghargaan Sayyidatul Fitriyah dari AJ karena mengangkat isu sanitasi. Bisa diceritakan nih Bang? Jadi tadi saya cerita ya bahwa sejak 4-5 tahun yang lalu kan kita sudah mulai memberikan porsi lebih terhadap isu sanitasi. Iya. Nah, macam-macam isunya, soal buang air besar sembarangan, soal banyaknya masyarakat yang nggak punya toilet, yang nggak punya septic tank dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga ada kisah-kisah baiknya, misalnya success story daerah yang akhirnya bisa bebas buang air besar sembarangan dan seterusnya. Nah, sampai pada suatu hari tahun 2017, Mas Bambang Pujiatmoko yang tadi saya ceritakan, teman kita aktivis SNV, menunjukkan sebuah foto kepada saya. Fotonya itu foto anak-anak yang sedang berenang di satu, sepertinya kolam, bentuknya seperti kolam tapi bukan kolam renang gitu, bak besar gitu ya. Nah, ternyata bak besar atau kolam besar tempat mereka berenang itu adalah kolam di instalasi pengolahan lumpur tinja. Wow. Lampung. Jadi itu kolam tinja dipakai berenang gitu. Nah,
hanya itu saja gitu. Saya tertarik melihat kolam tinja dipakai berenang kan, sebersih apapun itu tetap saja dia kan limbah ya kan. Iya, betul banget Bang. Mestinya tidak dipakai berenang. Nah, dari ketertarikan melihat foto itu kemudian saya menugaskan wartawan saya untuk terjun ke IPLT Bakung ya untuk melakukan liputan. Nah, ternyata ketika sampai ke sana justru menemukan hal yang lebih besar lagi ya, yang bukan sekedar soal anak-anak mandi di kolam. Iya. Tetapi kita menemukan bahwa IPLT Bakung ini sudah tidak berfungsi secara optimal, tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi IPLT itu sudah penuh, kolam-kolam penampungannya sudah penuh, sehingga kemudian dia meluber kemana-mana ya, dan dia tidak lagi diolah. Mestinya kan seharusnya IPLT itu lumpur tinja yang datang ke sana itu diolah. Ya, diolah sehingga kemudian lumpurnya itu kering, bisa dipakai untuk pupuk, bisa untuk bahan bakar dan sebagainya. Nah, airnya itu sudah bebas dari bahan-bahan berbahaya ya, sehingga bisa dibuang ke badan air seperti sungai dan sebagainya. Nah, itu yang ideal. Iya. Tetapi jadi di IPLT Bakung itu tidak ada semua proses itu. Yang ada lumpur tinja datang dari mana-mana langsung dibuang begitu saja ya, tidak ada perlakuan, hampir tidak ada perlakuan apapun. Nah, akibatnya kan penuh ya, mau dia sebesar apapun itu kolam, mau sebesar apapun itu penampungan, kalau terus dibuang kan lama-lama pasti penuh. Nah, ketika dia penuh yang terjadi apa? Terutama kalau hujan datang ya, dia akan mau berak kemana-mana kan? Iya, betul banget Bang. Nah, Febri bisa bayangkan kalau air tinja, lumpur tinja meluber kemana-mana, itu kan bukan hanya menjijikkan tapi berbahaya kan? Iya, betul banget. Sementara tidak jauh dari IPLT itu ada permukiman penduduk, rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat. Nah, otomatis lumpur tinja ini mencemari kan ketika dia meluber, ataupun ketika dia tidak meluber juga mencemari. Nah, dari situ kemudian kita terus bikin liputan ya, kita nggak berhenti, bahkan kita muncul hipotesa, muncul dugaan bahwa ini pasti mencemari air sumur ya, sumber air masyarakat. Nah, kemudian akhirnya kita uji laboratorium ya, kita ambil sampel air di 2 RT, kita bawa ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, kita uji sampel air itu, dan hasil uji sampel itu membuat kita sangat kaget ya, karena ternyata dalam 2 sampel itu mengandung bakteri coliform yang jumlahnya sangat tinggi, dia jauh di atas ambang batas yang diperbolehkan. Di atas ambang batas. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kan air itu ada yang diminum, ada yang dipakai untuk mandi, ada yang dipakai untuk mencuci dan sebagainya. Nah, kalau dia diminum, dikonsumsi, maka bisa mengakibatkan banyak penyakit, mulai dari penyakit kulit, penyakit pernapasan, bahkan untuk anak-anak bisa mengakibatkan stunting atau gagal tumbuh, ya kan? Iya, betul banget. Nah, kalau dia dipakai mencuci atau dipakai mandi, ya bisa bikin gatal-gatal. Piring, nanti kan piringnya juga jadi tidak bersih. Ya. Piringnya dipakai makan, akhirnya masuk mulut tubuh lagi. Betul banget. Nah, jadi itu terus kita beritakan terus ya, sampai kemudian kita juga bikin diskusi kerja sama teman-teman. Waktu itu sampai ada komitmen dari pihak-pihak terkait untuk membangun IPLT yang baru, yang lebih bagus, yang lebih modern, sehingga masalah yang kita bahas ini bisa terselesaikan. Nah, pada tahun 2018 itu kan Aliansi Jurnalis Independen memang setiap tahun dia bikin award ya, bikin penghargaan. Iya. Ada penghargaan Kamarudin dan penghargaan Saidatul Fitriyah. Penghargaan Saidatul Fitriyah ini khusus untuk karya jurnalistik. Untuk tahun 2018 itu kita mengikutkan liputan kita soal IPLT Bakung. Dan alhamdulillah Dewan Juri memutuskan liputan kita soal IPLT Bakung itu berhak mendapatkan penghargaan jurnalistik Saidatul Fitriyah untuk tahun 2018. Wah, oke. Gini Bang, tadi kan Febri tertarik banget tuh Bang yang tadi ceritakan, terutama tentang IPLT.
Kalau kita tahu nih Bang ya, sesuai dengan namanya kan IPLT artinya instalasi pengolahan lumpur tinja. Tapi realitanya saat ini di IPLT Bakung itu hanya penampungan, tapi pengolahannya tidak ada gitu Bang ya, realitanya. Wah, oke. Nih Bang, selain itu juga nih Bang ya, mengenai topik sanitasi, Febri juga pernah nih Bang ya, nonton video YouTube Bang Jue mengenai sanitasi dan juga wawancara nih dengan ketika itu dengan Pak Nyoman Suartana dari SNV Indonesia. Ketika itu di IPLT Bakung Teluk Betung Barat di Bandar Lampung. Dan juga PB tertarik banget nih Bang dengan karya tulisan Bang Jue yang itu tentang Hikayat Tinja di Bakung, jilid pertama dan jilid kedua tentang IPLT versus flyover. Dan Febri pernah baca juga nih Bang ya kedua tulisan Bang Jue, terutama tentang Hikayat Tinja Bakung, yang dimana kata Bang Jue tinja itu tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan IPLT Bakung hanya bisa menampung 14 meter kubik lumpur tinja, tapi realitanya lebih dari itu. Nah, gitu mungkin Bang Jue bisa nih Bang menceritakan cerita Bang Jue selama mengunjungi IPLT, terutama di IPLT Bakung nih Bang. Bagaimana? Terutama di tulisan yang Hikayat Tinja di Bakung tuh Bang. Febri tertarik banget soalnya. Iya, itu yang seperti Febri sampaikan ya. Jadi IPLT Bakung itu kan didesain memang kapasitasnya hanya 14 sampai 15 meter kubik ya sehari ya. Jadi kalau satu mobil tangki tinja itu katakanlah kapasitasnya 3 atau 4 meter kubik, berarti kan maksimal hanya 5 mobil sebenarnya dalam sehari. Iya. Ya kan? Yang mestinya masuk gitu. Nah tapi kan kenyataannya jauh lebih banyak daripada itu ya. Informasi yang kita dapat dalam sehari itu bisa 15 sampai 20 mobil, dan dugaan saya malah lebih dari 20 mobil karena saya mendengar ada tapi ini belum bisa kita konfirmasi, belum bisa kita buktikan ya, tapi informasi yang saya dapat bahkan ada mobil-mobil tinja yang datang dari luar Bandar Lampung, dari Pesawaran, Pringsewu dan lain sebagainya, sehingga dugaan saya itu jauh lebih banyak daripada 20 mobil dalam satu hari. Wow. Nah, sementara tadi kapasitasnya hanya 14 sampai 15 meter kubik. Nah, bisa kita bayangkan ya dengan kapasitas yang cuma sebegitu, ternyata yang masuk itu bisa 4, 5, atau 6 atau entah berapa kali lipat dari kapasitasnya. Nah, sementara tadi udah kita bahas, fungsi pengolahan IPLT ini tidak berjalan. Ya, jadi kalaupun dia masih dikelola dengan benar aja, itu juga udah nggak bakal bisa memadai ya kan. Kalaupun dia fungsi pengolahannya itu berjalan, tetap aja nggak bisa memadai. Kenapa? Karena yang masuk jauh lebih besar daripada kapasitas. Nah, apalagi ini memang kendala sama sekali, jadi hanya menerima. Nah, itu yang terjadi sehingga kemudian IPLT itu penuh ya kan, dan semakin rusak gitu. Nah, ini kan kondisi yang mengerikan sebenarnya. Pertanyaan saya sebenarnya itu kan memang kita kesananya udah penuh gitu, tapi diisi terus. Nah, selama ini gitu luberannya itu kemana gitu? Iya, betul Bang. Dipindahkan atau dia mengalir entah kemana, dibuat aliran yang bisa jadi misalnya dilalirkan langsung ke sungai atau kemana. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu ya, karena tadi pada akhirnya ini bukan hanya berbahaya bagi masyarakat di sekitar Bakung ya, ini berbahaya bagi kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung pada umumnya ya. Bisa kita bayangkan kalau tempat pengolahan tinja itu kondisi seperti itu, sementara kan tetap setiap hari ada aja kiriman ke sana dari berbagai wilayah di Bandar Lampung ya kan. Nah, kalau pada satu titik nanti itu stuck, nggak bisa berfungsi sama sekali ya, misalnya jadi meledak atau ya pokoknya nggak berfungsi karena dia sudah overload kerusakannya, ditutup misalnya. Nah, yang terjadi apa? Ini tinja-tinja dari rumah warga, dari kantor, dari bangunan-bangunan, ini mau dibuang kemana? Iya kan? Betul Bang. Mau dibuang kemana ini lumpur-lumpur tinja? Kan harus dibuang, ketika disedot nih dari septic tank kan harus dibuang dong, nggak mungkin nggak dibuang ya. Iya, betul Bang. Nah, dibuangnya kemana? Sementara tempat pembuangannya kondisi
seperti itu. Dia Iya. nggak boleh dibuang langsung ke sungai, nggak boleh dibuang langsung ke tanah lapang dan sebagainya, karena itu berbahaya sekali gitu. Mm-mm. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau tidak segera dibenahi PLT Bakung ini, maka ini akan menjadi bom waktu bagi kota ini. Iya. Sekarang aja belum sudah jadi masalah meskipun belum jadi bom, ya kan? Sudah bikin repot banyak orang. Nah, dengan dasar itulah kemudian saya didukung oleh teman-teman merasa perlu untuk mengangkat masalah di PLT Bakung ini ke dalam tulisan. Harapannya tentu saja agar masyarakat tahu, agar pemerintah tahu, agar pihak-pihak terkait tahu, lalu kemudian ini menjadi pembicaraan, lalu kemudian ada langkah-langkah nyata untuk membenahi IPLT Bakung ini, ya, baik dengan memfungsikan IPLT yang lama ataupun membuat IPLT yang baru sama sekali. Nah, apapun itu ya, mau yang lama atau membuat yang baru, ya itu baik ya, daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah, itu yang saya dorong sebenarnya lewat tulisan-tulisan saya. Oke, nih Bang, jadi kan dari cerita dan tulisan dari Bang Jue nih tadi tentang Hikayat Tinja di Bakung. Kira-kira nih Bang, tanggapan Bang Jue tentang perubahan secara fisik dari tahun 2017 sampai 2020 bagaimana Bang? Apakah ada perubahan sedikit gitu Bang, kondisi di IPLT Bakung? Apakah tetap sama aja nih? Saya kira sama aja ya. Ya, tidak ada yang berubah ya, masih begitu-begitu aja. Tidak, ya nggak ada yang berubah ya, sama aja. Nah itu makanya yang jadi keheranan kita kan, itu kemana aja tinjanya kan gitu. Iya betul banget. Tinjanya kemana aja gitu kan, dia kan penuh. Iya. Gitu. Tapi kok masih bisa diisi ya. Betul dulu banget. Tahun 2018 sempat dibuat lubang galian sementara ya kan. Tapi nggak begitu luas juga, dan akhirnya lama-lama kan penuh dia. Nah, akhirnya tadi yang melebar kemana-mana tadi itu. Iya betul banget Bang. Nah, ini saya kira memang harus segera ditangani, diseriusi gitu ya, jangan diabaikan, karena kalau kita mengabaikan akan jadi masalah besar gitu. Ini harus segera dijadikan solusi. Iya. Nah, saya kan mencoba membandingkan dengan flyover ya, kalau Febri baca itu. Iya betul banget Bang. Kenapa saya membandingkan? Karena ini kayaknya kok susah banget mau membenahi IPLT Bakung. Masalahnya di mana kan? Kalau masalahnya di dana, di uang, saya kira relatif juga mestinya nggak jadi masalah ya. Iya betul banget. Karena seperti yang saya tulis itu, pemerintah Kota Bandar Lampung ini bisa bikin flyover di mana-mana gitu. Ya. Dan untuk pembangunan satu flyover saja dibutuhkan dana sekurangnya 40 miliar. 40 miliar ya. Wow. Miliar. Satu flyover. Ya, ini tahun 2020 ini Pemkot Bandar Lampung akan bikin 2 flyover dan 1 underpass. Total dananya 120-an miliar. Jadi rata-rata 40-an miliar satu flyover dan underpass. Ya. Satu unit. Ya. Nah, sementara untuk membangun satu IPLT baru yang itu udah termasuk membeli lahan baru, pembenahan semuanya gitu Bang ya. Bikin gedung baru, ya, kantornya, lalu itu menggunakan pengolahan dengan sistem yang modern, yang mekanikal ya, jadi sudah modern banget gitu. Iya. Itu hanya membutuhkan dana 15 sampai 16 miliar. Wow, artinya jadi apa? Tidak sampai setengah dari betul banget. biaya pembangunan flyover, bahkan mungkin cuma sepertiga dari biaya pembangunan flyover. Betul banget Bang. Kenapa membangun flyover bisa, ya kan? Sementara bikin IPLT bisa. Mana yang lebih penting? Ya sama-sama penting, tapi menganggap IPLT nggak penting juga salah kan gitu. Iya betul banget. Nah, flyover misalnya dibuat kan untuk mengatasi kemacetan. Nah, kita kan sebagai warga Bandar Lampung bisa melihat, mungkin memang di titik di mana flyover itu dibangun kemacetannya mungkin berkurang, ya kan? Tetapi bukan berarti macetnya hilang, masih macet di banyak tempat yang ada flyover tuh masih macet gitu loh. Nah, IPLT ini sangat penting karena tadi udah kita bahas dari awal ya kan, betapa dia memang harus berfungsi dengan baik karena dibutuhkan untuk mengolah lumpur-lumpur tinja dari 10 Bandar Lampung setiap hari. Nah, saya bandingkan juga kalau dana membangun flyover yang 40 miliar lebih itu kan duit mati namanya gitu. Udah ngebangun ya sudah gitu, hilang begitu saja.
Sementara sebagian dari flyover itu dibangun dengan dana utang ya, Iya. pihak ketiga, dan namanya utang kan pasti harus dibayar ya Iya, kan. betul banget bang. Kalau zaman Pak Herman nggak selesai, berarti wali kota berikutnya kan harus bayar utang itu. Nah, sementara tadi manfaatnya seperti itulah kalau flyover. Nah, bagaimana dengan IPLT? Dengan dana 15-16 miliar tadi, kalau dibuatkan IPLT, ini bukan duit mati namanya ya. Kenapa? Karena orang yang pihak-pihak ya swasta yang datang ke IPLT itu membuang limbah tinja, mereka kan bayar, dikenakan retribusi. Nah, hitungan saya kalau nanti yang sudah baru terkelola dengan profesional, maka si IPLT ini bisa menghasilkan uang ya. Pak, hitungan saya dalam 1 tahun itu bahkan bisa menghasilkan kurang lebih 6 miliar. Wow, jadi bisa investasi juga bang ya jadinya ya. Nah, kalau dia bisa menghasilkan 6 miliar setahun, artinya yang tadi 15-16 miliar untuk ngebangun itu tidak sampai 3 tahun Udah terkumpul kembali gitu bang. Sudah Balik modal. ya kan? Nah, sudah balik modal. Nah, setelah 3 tahun kan ini terus menghasilkan uang. 1 tahun 6 miliar. Artinya apa? Ini investasi. Ini modal usaha namanya. Ya. Nah, maka ke depan pemerintah Kota Bandar Lampung itu punya pemasukan setahun paling nggak 6 miliar. Nah, dari 6 miliar ini bisa juga pakai dikumpul-kumpul, bisa buat bikin flyover, bisa bikin macam-macam, sehingga nanti ke depan tidak perlu lagi ngutang untuk bikin infrastruktur, cukup dibiayai oleh hasil dari IPLT. Nah, kalau misalnya IPLT-nya dibuat lagi 2 atau 3, berarti kan keuntungan bisa lebih besar. Nah, ini yang coba saya sampaikan sih, harapan saya pihak-pihak terkait itu terbuka matanya, lalu tergerak untuk melakukan perubahan gitu. Wow. Jadi memang banget sih bang ya, mengenai kondisi IPLT Bakung saat ini memang benar-benar ironi bang ya, dalam arti ya saya pernah baca juga dari cerita dan tulisan Bang Jue bahwasannya IPLT Bakung juga ini sudah berdiri dari tahun 1940-an. Iya, 94 ya. Maaf, 1994. Tetapi sampai saat ini pun kondisinya ya begitu-begitu aja bang ya. Dan harus banget direnovasi, dan bahkan ada pembenahan secara fasilitas ataupun penampungan mungkin perlu juga diperluaskan gitu. Karena kondisi saat ini juga memang benar-benar merugikan, bukan hanya bagi di kawasan IPLT tapi masyarakat sekitar juga bang ya, yang tercemar oleh kondisi bakteri-bakteri dari meluapnya dari IPLT tersebut bang ya. Iya, betul. Betul. Yang terakhir nih bang, kira-kira gimana nih bang? Apakah ada saran nih bang Jue untuk para pemuda khususnya di Lampung agar lebih peduli terhadap isu sanitasi ini bang? Iya, pemuda itu kan motor perubahan ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nama pemuda itu motor perubahan. Makanya Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda. Ya, kenapa? Karena dengan 10 pemuda itu bahkan Bung Karno bilang bisa mengguncang dunia. Ya kan? Betul banget. Nah, artinya apa? Pemuda ini luar biasa, pemikiran, energinya, keberaniannya, semangatnya itu luar biasa. Dan biasanya anak muda itu nggak takut lapar, nggak takut macam-macam, nggak ada takutnya kok anak muda. Semangatnya tinggi bang ya. Luar biasa soal anak. Oh iya, kalau kayak saya ini udah banyak takutnya kan. Iya. Udah punya anak, udah punya istri, ya banyak yang dipikirin. Kalau anak muda tuh, saya usia 20-an, nggak ada yang saya takutin kan gitu. Nah, inilah hebatnya anak muda. Nah, maka anak muda harus sadar betapa mereka ini hebat. Ya, betapa mereka ini punya banyak keunggulan. Nah, tinggal sekarang kehebatan, keunggulan itu mau digunakan untuk apa? Mau digunakan untuk sesuatu yang positif atau negatif, sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Nah, tentu kita berharap anak-anak muda hari ini ya itu menggunakan segala kelebihannya itu untuk hal yang baik, untuk hal positif. Nah, termasuk soal-soal sanitasi. Nah, anak muda kalau dia peduli soal sanitasi, maka dia bisa menggerakkan begitu banyak orang untuk juga peduli soal ini. Ya tadi karena dia punya energi yang besar, punya semangat yang besar, punya kemauan belajar yang besar dan seterusnya, dia bisa mengajak orang, bisa mempengaruhi orang, bisa menjadi motor bagi perubahan. Nah, hari ini memang kondisi sanitasi kita
relatif cukup baik. Ya, khususnya di Bandar Lampung. Tetapi bukan berarti sudah tidak ada lagi persoalan. Masih banyak persoalan sanitasi di Bandar Lampung khususnya. Provinsi Lampung pada umumnya. Ya, misalnya apa yang kecil-kecil. Ya, masih ada kok rumah-rumah yang nggak punya WC. Atau septic tank gitu Bang ya. Bisa banget. Punya WC nggak ada septic tanknya. Iya, septic tanknya betul langsung banget. Pipanya dialirkan ke sungai. Pipanya dialirkan ke laut. Ya kan? Nah, mau dibangun septic tank mereka nggak bisa juga karena rumahnya di gang kecil, nggak ada lahan lagi. Nah, ini kan problem-problem yang di Bandar Lampung saja. Banyak nih yang model-model begini. Daerah pemukiman yang ada di kawasan pesisir, di pemukiman padat. Ini banyak yang begini, punya WC, nggak punya septic tank. Atau punya septic tank, tapi septic tanknya nggak standar, ya kan? Sehingga limbahnya bisa melebar kemana-mana, bisa mencemari sumur. Ya, ada septic tank tapi nggak pernah disedot. Banyak sekali. Itu baru bicara soal sanitasi dari aspek buang air besar. Ya kan? Belum yang lain-lain, cuci tangan, ya, menjaga kebersihan dan seterusnya, itu kualitas air, ya, itu masih lebih banyak lagi. Nah, ini kan kerja-kerja besar yang begitu banyak yang kalau pemuda bisa turun tangan, maka kerja-kerja besar ini ya pelan-pelan bisa kita kerjakan gitu, menjadi lebih ringan kan kalau bersama-sama, apalagi dikerjakan oleh anak-anak muda tadi yang tenaganya besar-besar, yang kuat-kuat, yang semangatnya tinggi kan, jadi lebih ringan pekerjaan ini. Nah, disitulah Febri, saya kira sekali lagi pentingnya peran dari para remaja, para pemuda untuk peduli soal-soal sanitasi, ya, karena kepedulian teman-teman muda ini juga akan mempengaruhi seberapa besar kampanye atau advokasi soal sanitasi ini bisa berhasil atau tidak. Ini tergantung juga dari peran para pemudanya. Gitu. Betul banget. Tuh teman-teman di rumah, terutama untuk para pendengar podcast Ngopi Sanitasi, karena pemuda bukan hanya memiliki semangat ataupun semangat yang tinggi aja, tetapi peran pemuda sangat penting nih bagi kita semua, terutama tentang isu sanitasi. Karena isu sanitasi bukan hanya untuk satu sektor aja, tetapi untuk semua masyarakat gitu. Dan Bang Jue, kira-kira bisa nggak nih Bang kasih closing statement, terutama tentang bahasan kita hari ini untuk seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung? Iya, jadi jaga kebersihan, jaga perilaku hidup bersih, ya mulai dari diri sendiri. Ya. Kualitas hidup kita sangat ditentukan dari kualitas kesehatan kita, ya, mulai dari hidup bersih, ya, dengan terbiasa hidup bersih, maka setengah dari kesehatan kita itu sudah bisa terjaga, ya. Kalau setiap orang mau memulai dari dirinya sendiri, maka urusan sanitasi, urusan kebersihan di level yang lebih besar itu menjadi lebih mudah. Jadi saya mengajak, mari kita mulai peduli terhadap kebersihan diri kita, biasa cuci tangan, ya, biasa menjaga kualitas saat buang air, ya, benar-benar membersihkan diri dengan baik, ya, perhatikan lagi kondisi klosetnya, apakah septic tanknya pernah disedot atau tidak. Kalau belum pernah disedot, ayo disedot, ya, dan seterusnya. Nah, kalau semua kita mulai peduli, mulai dari diri sendiri, saya kira ke depan pelan-pelan kualitas sanitasi di masyarakat kita, di kota kita akan menjadi lebih baik. Amin. Itu dia teman-teman, tadi cerita dan juga bahasan kita hari ini tentang kenapa sih isu sanitasi itu seksi, dan udah dibahas bersama Bang Juendra Asdiansyah. Oke Bang, makasih banyak Bang ya, sudah bisa berbagi wawasan dan juga ceritanya nih di podcast Ngopi Sanitasi. Makasih banyak Bang ya. Oke teman-teman semua, bagi kalian jangan lupa nih untuk saksikan terus di podcast Ngopi Sanitasi bersama kami YSC. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, biasakan cuci tangan pakai sabun, dan yang paling penting stay tune terus untuk dengerin di podcast Ngopi Sanitasi, ngobrol perihal sanitasi.